Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua hari ini, kita membahas yaitu tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu berhubungan dari pertemuan yang pertama, yaitu toleransi. Nah, menghindarkan diri dari tindak kekerasan itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Menghindarkan diri dari tindak kekerasan itu adalah suatu keadaan atau perbuatan yang kita lakukan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang itu tersiksa atau menderita, ya, baik itu batin, jasmani maupun rohani. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada contoh perilaku menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Di sini ada 4 ya contohnya. Yang pertama, menghormati dan menghargai akidah orang lain. Nah, kita harus menghormati dan menghargai akidah orang lain. Nah, ini sama dengan pembahasan yang kemarin yaitu toleransi, ya, menghargai dan menghormati. Yang kedua yaitu bersikap toleransi dalam hal apapun, dalam pendapat atau dalam agama, ya, itu kita harus bersikap toleransi. Yang ketiga, selalu bersikap waspada kepada seseorang yang berlaku mencurigakan. Nah, jika seseorang tersebut ada yang mencurigakan, kita harus waspada. Nah, kita tidak boleh seenak-enaknya gitu. Kita harus waspada. Oh, orang ini mencurigakan. Nah, kita harus waspada biar kita menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Entah itu orangnya jahat atau apa, kan biasanya ada ciri-cirinya. Kalau orang jahat, oh biasanya kalau orang jahat itu modelnya seperti ini, gitu. Nah, yang contoh yang terakhir yaitu menghormati pendapat orang lain. Nah, seperti apa? Seperti si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini. Nah, di antara A dan B ini kita harus menghormati pendapatnya, menerima pendapat si A juga menerima pendapat si B. Nah, biar menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selanjutnya yaitu kekerasan. Di sini ada 2 golongan. Yang pertama, kekerasan sembarang. Yang kedua, kekerasan terkoordinasi. Nah, kekerasan sembarang ini apa? Yaitu yang mencangkup kekerasan skala kecil. Nah, contohnya seperti pencuri, perampok, kemudian penjambretan. Nah, itu namanya kekerasan sembarang kecil yang mencangkup kekerasan skala kecil. Yang kedua yaitu terkoordinasi. Nah, yang dilakukan oleh sekelompok. Nah, seperti sekolah ini sama sekolah ini. Nah, itu mau tawuran. Nah, itu namanya terkoordinasi. Sekelompok. Nah, selanjutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 32. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasulullah kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Nah, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seseorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia.
Nah, ayat ini itu menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat eh, bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat itu merupakan anggota tubuh tersebut. Nah, apabila sebuah anggota tubuh itu sakit, ya, maka anggota tubuh yang lainnya pun itu sakit. Nah, begitu. Nah, begitu juga apabila seorang itu berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tidak berdosa. Nah, dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat. Nah, yang bakal tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran, Al-Quran itu memberikan perhatian penuh terhadap pelindung jiwa manusia dan menganggap membunuh seseorang manusia itu sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Nah, Islam, kita sebagai umat Islam ya, dilarang melakukan tindak kekerasan, ya, bahkan memberi isyarat pun untuk mengancam kepada saudaranya itu juga termasuk dilarang, ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidati fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Yang artinya, barang siapa mengancurkan senjata tajam kepada saudaranya, nah maksudnya itu membunuh, ya, maka para malaikat itu akan melaknat sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, walaupun saudara tersebut yang dibunuh itu saudara sekandung, sebapak ataupun seibu, itu para malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan hukum-hukum tajwid yang di ayat Al-Maidah 32. Nah, di sini ada 3 lafaz. Yang pertama yaitu kata benah. Di sini hukum bacanya kata benah yaitu qalqalah surah. Nah, dengan alasan ba yang ada di lafaz kata benah itu bersukun asli. Ya, asli kata benah. Nah, maka hukum bacaannya qalqalah surah. Yang kedua, Bani Israilah. Di sini ada 2 kata. Bani Israilah. Nah, roilah itu hukum bacaannya yaitu mad jaiz munfasil. Alasannya kenapa? Mad asli bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Jika dalam satu kalimat itu hanya satu kata saja. Ya. Di sini ada 2 kalimat Bani Israilah dalam satu kata saja. Maka dinamakan mad jaiz munfasil. Yang terakhir yaitu annahu. Itu hukum bacaannya gunnah. Kenapa? Di situ ada nun maknun yang bertasydid. Nah, annahu, maka hukum tajwidnya yaitu dibaca gunnah. Nah, untuk tugasnya di sini saya akan memberikan kepada kalian yaitu meresum dan memberikan contohnya. Ya. Dan yang kedua yaitu menyalin hadis dan artinya. Nah, terima kasih untuk sampai di sini penjelasan saya. Dan nanti kalau ada yang belum paham ataupun kurang jelas bisa bertanya di grup, ya. Untuk pengabsenannya nanti bisa komen di bawah, ya, nama dan kelasnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.